Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita pujikan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus. Aku memujimu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus. Aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu,
hidup kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pagi yang indah ini, terima kasih karena Bapa sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak pernah melakukan pekerjaan yang sia-sia, karena kami tahu Roh Kudus memimpin kami untuk kami memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat itu. Dan sebab itu Bapa, mari Tuhan Kau melayakkan kami supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh memuji meninggikan Raja di atas segala Raja. Dan dalam Kau Bapa disebabkan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan hingga sampai ke akhirnya, karena Bapa ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
memuji dan meninggikan Engkau. Kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu yang Engkau pilih, yang Engkau jadikan pemenang, yang Engkau jadikan biji mata Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan. Sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kami akan persiapkan hati kami dan persiapkan pikiran kami, seluruh tubuh kami. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita boleh memulai ibadah kita lebih awal. Ya, mungkin belum semuanya terbiasa, namun kita akan membiasakan diri untuk beribadah dengan hati yang penuh sukacita, rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena tiap hari dijadikan Tuhan istimewa untuk kita semuanya. Ya. Haleluya. Mari kita akan belajar firman Tuhan, dan saya pagi hari ini ingin mengajak kita belajar bersama-sama yang saya kasih judul bara dalam sekam. Bara itu api, sekam itu semacam jerami seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan bara dalam sekam ini? Kalau kita melihat dari kamus, ya, bara dalam sekam itu artinya perbuatan jahat yang tidak nampak, suatu perasaan yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Sekam itu sebut gergaji. Jadi sesuatu yang menunggu bom waktu, menunggu kalau disulut dia akan meledak. Kemudian ya. Nah, saya dikasih oleh Tuhan bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari itu tidak bisa kita atur semuanya. Semua terjadi dengan sendirinya, tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Seringkali satu kejadian itu mengecewakan kita, menyakitkan kita, baik itu dengan saudara di rumah, orang tua, dengan anak, dengan teman, di pekerjaan, di gereja sekalipun, dengan teman-teman. Oh, tidak sesuai dengan hati kita, dan itu membuat atau menjadi pemicu, ya, yang mengakibatkan permasalahan besar. Kalau itu selalu kita tampung, terus menerus masuk di dalam pikiran kita, bahwa alam bawah sadar kita, hati kita, semuanya itu kalau nggak dituntaskan, suatu waktu akan menjadi pemicu yang mengakibatkan permasalahan yang besar. Dan hati-hati iblis. Nah, ini oknum satu ini selalu mencari-cari dan memanfaatkan celah, ya, yang kita hadapi. Ya, nanti saya akan kasih tahu apa yang iblis tidak bisa lakukan. Ya, nanti kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita lihat seperti apa bara dalam sekam ini. Mari kita buka dalam Kejadian 4. Kita baca mulai ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat mulai ayat yang kelima. Ini adalah satu contoh yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bara dalam sekam. Mari kita baca 2, 3.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Sampai di sini dulu. Ini dia. Ini yang namanya bara dalam sekam. Kisah ini mengisahkan tentang Kain dan Habel yang sama-sama mempersembahkan korban bagi Tuhan. Persembahan Habel diterima karena dia sesuai dengan hati Tuhan. Dia mempersembahkan keinginan Tuhan, yaitu lemak-lemak dari lembu dan domba yang dia miliki, yang terbaik, yang sulung. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil pertanyaannya dan dikatakan sebagian. Dan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Singkat cerita, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu Kain menjadi sangat marah. Ia kecewa, "Tuhan, persembahan adikku kau terima, aku tidak." Dan itu memicu kemarahan di dalam hatinya. Meskipun diberitahu, orang apa sih namanya, orang bahasa Inggrisnya itu cengkal. Nah, bahasa Inggrisnya cengkal, yaitu dekil hatinya. Jadi walaupun diberitahu seperti apa, kalau dia sudah marah, ada dalam pikirannya, dalam hatinya itu menyimpan satu kemarahan, kekecewaan, sulit untuk diberitahu. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan. Pada ayat yang ke-7 tadi dikatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sudah diingatkan oleh Tuhan sendiri yang mengingatkan. Apakah Kain mengindahkan? Yaitu kalau kita sudah diselubungi oleh yang namanya bara dalam sekam, esok harinya, ini baru diketahui hari ini, esok harinya Kain mengajak Habel lalu membunuhnya. Bahaya banget yang namanya bara dalam sekam. Tuhan bertanya, "Di mana Habel adikmu?" Kita lanjutkan tadi sampai mana, ayo supaya kita tahu ceritanya. Kita lanjutkan tadi sampai mana tadi? Nah, ini ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabannya apa? "Aku tidak tahu." Apakah aku penjaga adikmu? Kurang ajar. Kurang ajar banget. Itu Tuhan loh yang tanya. Lanjut. Ayat berikutnya. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadamu dari tanah." Lebih kurang ajar lagi ya setelah Tuhan katakan ini. Karena dia bersalah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Lanjut.
Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lanjut. Kata Kain kepada Tuhan, masih kurang ajar. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung, katanya. Pasti mungkin ngomongnya sambil gini. Atau gini, nggak tahu lagi. Lanjut. Engkau menghalang aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini ngomongnya bukan ngomong dengan sopan, dengan rasa menyesal, dengan rasa bersalah, gitu ya. Enggak. Pasti ini ngomongnya kalau kita baca itu sambil mentengkelek, saudaraku ya. Sama marahnya. Orang salah, ini loh kebanyakan ya. Orang salah tidak menyadari kesalahannya. Kalau diberitahu semakin marah. Salah dihukum kecewa. Kamu kok gitu Tuhan? Gitu sih ya, dia bilang. Ya ampun, nanti pada orang akan ketemu aku, orang akan membunuh aku. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu baik. Lanjut Tuhan itu tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Kain. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Itu loh hebatnya Tuhan kita. Allah yang begitu baik, tetapi dia benci dosa. Kalau kita berdosa, Tuhan harus menghukumnya. Kain dihukum sama Tuhan, tetapi tetap dilindungi oleh Tuhan. Maka bersyukurlah kita semua yang menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yang dilindungi oleh penebus kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kita dekil, meskipun kita seringkali mengecewakan Tuhan, meskipun seringkali hal-hal yang tidak berkenan Tuhan itu yang kita kerjakan. Hati-hati dengan iblis ya. Iblis selalu mencari waktu yang tepat untuk membuat kita jatuh. Seperti dalam Lukas 4 ayat 13, yuk kita baca dulu. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mungkin kemarin kita berhasil melawan tipu dayanya iblis, tapi tidak terkecuali hari ini, nanti malam, besok pagi benar. Selalu saja iblis menunggu dengan sabar, dengan setia. Licik, ya, hati-hati kata licik. Bukan pintar, bukan hebat, tetapi licik. Dia belajar dari pengalaman beribu-ribu tahun bagaimana cara menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, ayo sekarang kita buka. Apa saja yang bisa dimanfaatkan iblis untuk menyulut api itu? Apa saja? Ya, yang pertama adalah perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan atau pertengkaran. Orang yang berselisih atau bertengkar itu seperti membuka keran air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Itu kata firman Tuhan. Coba buka, ada ayatnya sih. Ada ayatnya. Jadi orang yang
Ini seperti membuka keran air. Amsal 17 ayat 14. Ya, ayo kita baca bersama-sama biar kita sadar ini loh. Yang pertama yang disulut oleh iblis untuk membuat kita jatuh adalah pertengkaran, perselisihan, perbantahan. 2, 3. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Beda ya dengan diskusi, bertanya jawab yang sopan dan baik, itu beda. Tapi yang dimaksud di sini adalah perselisihan atau pertengkaran. Seperti membuka jalan air, kalau keran itu dibuka, dia langsung mengucur dengan deras dan tidak bisa dihentikan. Ya. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Bukan berarti kita terus tidak mau diajak ngomong, kita nggak mau diskusi, apalagi suami istri. Nah, ini dia ada loh contohnya di sini. Ayo 1 Korintus 7 ayat 5. Nah, ini 1 Korintus 7 ayat 5. Yang belum berumah tangga, kita belajar dari firman Tuhan ya. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama yang dicatatkan ini, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Nah, ini salah satu contohnya. Tidak boleh. Jangan iblis menggodai kita dengan hal-hal yang sepele kelihatannya, yang sesuai dengan hati kita. Ya, harus itu. Yang kedua, yang pertama tadi perselisihan atau pertengkaran. Yang kedua, iri hati dan dengki. 1 Samuel 18 ayat 9. Iri hati dan dengki. Seringkali namanya iri hati ini selalu menghantui kita dimanapun kita berada. Baik-baik duduk bersama, satunya disapa, satunya tidak. Iri. Foto-foto anaknya bapak dan ibu, satunya diberikan es krim, satunya enggak. Iri. Sama-sama capek pulang kerja, satunya makanannya berasa pas dengan satunya enggak. Iri. Mesti sih dikai lah. Ibu aku enggak dimasak sing enak. Banyak hal yang membuat iri dan dengki. 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak kapan? Sejak orang-orang kita loh nggak bisa menghentikan atau menyuruh orang lain mengatakan ini atau mengatakan itu. Rakyatnya bersorak-sorak, Saul membunuh beribu-ribu. Wih, bangga dia. Tapi begitu mendengar kalimat selanjutnya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itulah ini memicu iblis untuk selalu menyulut api itu, membakar. Dendam kesumat itu selalu mencari cara untuk membunuh Daud. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, tapi seringkali yang terjadi membunuh karakternya. Dibilang kamu bodoh, anak sama ya kan, kamu tuh gak iso, kamu biasa begitu, kamu mesti gini. Karakternya dihancurkan. Dikata-katakan kamu gak mampu, seperti yang ceritanya temannya Pak Gembala itu.
Aduh, kasihan ya kalau setiap hari dikatakan kamu tuh jelek, kamu tuh bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Sakit ya. Nah, itu ini pemicunya. Yang ketiga adalah dendam dan amarah yang berlanjut. Dendam dan amarah yang berlanjut. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Efesus 4, 26, 27. Ini kata firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ini karena bahaya sekali kalau kita marah, dendam, berlanjut. Apa kata firman Tuhan? Apabila kamu menjadi marah, ingat, manusia bisa marah ya, bisa. Janganlah kamu berbuat dosa. Dosanya apa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sedikit saja kita beri kesempatan, dia akan masuk dan mengobrak-abrik seluruh kehidupan kita. Yang keempat adalah rencana jahat lainnya. Paling suka iblis ini. Kalau kita punya rencana jahat, dia sediakan semua akomodasinya, dia sediakan uangnya, dia sediakan orang-orang yang mau menolong kita. Bahagia sekali dia. Yes, sukses aku ya. Seperti contoh ini, gampang contohnya. Seperti Ananias dan Safira. Gak usah dibaca ya. Punya rencana jahat, suami istri punya rencana jahat, langsung mati. Kelihatannya dipupuk sama si iblis, berhasil. Dia berhasil membohongi apa ini? Kalau di sini dia sebagai apa? Pimpinannya ya kan. Terus dibohongi gitu. Oh, gak enak kalau nggak baca. Yuk, Kisah 5 ayat 3 sampai 4. Kita baca saja supaya agak jelas. Kisah 5 ayat 3 sampai 4. Tetapi Petrus berkata, ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Rencana jahat. Padahal ya enggak, sebetulnya enggak apa-apa loh, wong itu punyanya dia. Ditanya kamu jual berapa, gitu aja bulat, ya. Terus membohongi orang yang bertanya, itu pun sudah kekejian di mata Tuhan. Ada apa kamu bohong? Itu punyamu sendiri kok. Kamu misalnya bilang aku nanti aku kasih sebagian ya, enggak apa-apa, enggak usah bohong. Itu enggak masalah, itu punyamu kok. Tapi karena dia mendustai Petrus, itu sama dengan mendustai Allah. Akibatnya adalah mati. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ada hal-hal yang bisa memicu, membuat iblis mampu mencuri kesempatan yang ada, bisa membuat kita jatuh, nanti kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar celah atau bara dalam hati kita ini bisa dipadamkan. Ya, yang gampang hanya dua hal itu gampang. Satu, pengampunan total. Jadi bukan sedikit mengampuni, bukan sedikit pengampunan, bukan sebagian mengampuni, tetapi pengampunan total. Ya. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. 2
2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Ya, kita baca. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. 11. Nah, ini yang sering dikatakan oleh Bapak Gembala dulu. Saya ingat sekali ini apa yang harus kita lakukan ini, karena supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ini kita harus tahu mengapa kita harus mengampuni, karena ada oknum yang menanti dengan sabar, setia, senyum-senyum, ya. Iblis dia mencari keuntungan. Ini bahayanya kalau kita tidak mengampuni. Wes, sesama teman, sesama saudara kok ngapain kita persoalkan? Kalau kita persoalkan nanti terus muncul pikiran jahat. Hati-hati, ya. Itu akan digunakan oleh iblis, ya. Meskipun kita tahu iblis itu nggak bisa baca hati kita, ya. Tuhan yang tahu, bisa melihat sampai ke dalam dasar hati kita. Tapi apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, diambil kesempatannya oleh iblis. Ya, makanya yang kedua, selain pengampunan total nggak usah dijelaskan, pasti kita tahu. Wis, lepaskan saja pengampunan. Ya, Tuhan akan menolong kita. Menjaga hati. Ini semua sudah tahu. Amsal 4 ayat 23, nggak usah dibuka, ayo kita hafalkan bersama-sama, ya. Amsal 4 ayat 23, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pinter semua sudah hafal. Ini penting sekali kan? Penting sekali karena Allah kita itu selalu berurusan dengan hati. Apapun kesalahan kita, Tuhan sanggup ampuni, asalkan hati kita ini murni di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hatimu. Kalau aku datang ke sini cuma untuk aku senyum baik ini, bukan itu. Baik tujuan kita datang beribadah, baik melayani Tuhan, sungguh luar biasa. Tetapi bukan itu. Tuhan akan senang sukacita menerima kita apa adanya, asalkan hati kita ini dipenuhi dengan rasa syukur, sukacita. Dan itu akan nampak dalam kehidupan kita. Apapun Tuhan kerjakan buat kita, tidak ada yang Tuhan sembunyikan. Bahkan rencana-rencana ke depan pun diberitahukannya kepada kita. Kurang apa coba? Tuhan itu begitu sayang sama kita. Tapi hati kita ini tolong, kita yang harus menjaga hati ini. Kita yang harus menjaga hati kita, ya. Jangan salah, jangan minta Tuhan. Kita yang harus menjaga hati kita. Tuhan menjaga keseluruhannya, seluruh kehidupan kita. Dari di sini dan di surga sudah dijamin keselamatan, disediakan tempat oleh Tuhan. Tapi mbok yao, bahasa Inggrisnya itu, bahasa Jerman itu yang mbok yao. Mbok yao, berikan hati kita ini yang terbaik untuk Tuhan. Harus menyadari, jangan seperti Kain, salah, gak mau ngakui salah, cengkal orang bilang, ya, degil, tertutup, tidak mau membuka hati pikirannya untuk kebenaran. Harusnya kenapa ya? Oh iya ya, aku salah. Terus kalau udah salah dihukum, nah itu loh, Bu, ya, jangan begitu, ya. Mengapa kita harus menjaga hati kita? Hati kita ini sangat sensitif dan
wis semua kita, hati kita ini sangat sensitif dan mudah terluka. Tak omongi kalau mungkin nggak tahu ya. Kita harus jaga benar-benar karena itu tadi sensitif sekali. Suami istri aja nanti ada kata-kata yang tidak enak itu aduh seharian dipikiri, gitu ya. Mudah terluka hati ini. Kita harus tahu jangan sampai hati kita ini kecut dan tawar hati. Kenapa? Lalu nanti kehilangan semangat. Wah, ini paling bahaya kalau sudah kecut, tawar hati, loyo, hilang semangat. Kok melayani Tuhan, bangun tidur aja males. Saya lihat Paupo sekarang sakit, aduh saya kasihan. Kami semua Pak Pembala tuh mesti sampai nangis tuh. Iya kasihan, nggak mau makan. Itu yang paling susah kita kemarin bawa ke dokter. Kalau sudah makan tuh kita semua tanya, Monika, Pak, mau makan gitu. Aduh, karena ingat keceriaannya itu membuat semua rasanya sedih kalau dia sakit. Hati kita ini sangat sensitif dan mudah terluka. Harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, jangan sampai hancur, tawar hati dan kehilangan semangat. Amsal 24 ayat 10. Apa yang terjadi kalau kita tawar hati? Amsal 24 ayat 10. Ini juga harus kita tahu ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecillah kekuatanmu. Bagaimana kamu bisa berlari melawan ini kan? Firman Tuhan itu ada semua kalau kita mau belajar ya, supaya membangkitkan semangat kita. Oh iya ya gitu loh. Kalau baca firman Tuhan kita harus oh iya ya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Tuhan ingatkan. Kecil kekuatan kita kalau kita tawar hati pada masa kesesakan. Sekarang ini masa kesesakan. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa sekarang ini bebas merdeka. Mau pergi aja mikir, gimana ya perginya? Oh di mall itu ada AC-nya ya, nanti bisa ketularan yang lain. Aku bisa menularkan kepada yang lain. Di gereja gak enak ya, gak dipasang sini sama panca. Ya, waduh, makan ngirit ya. Bukan, untuk keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua. Semua itu terjadi ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Aduh, sekarang kalau ke gereja dijarak ya, atau harus pakai masker, face. Aduh, tadi tanya Pak Kum pakai masker enggak sih? Ya apa ya, susah ya. Semua yang kita lakukan ini sulit, susah. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita tahu ada satu pujian. Buah roh itu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada buahnya. Jadi kita tahu Roh Kudus pergi enggak dari aku ya? Aku sudah dipenuhi Roh Kudus enggak ya? Roh Kudus tinggalkan aku enggak ya? Coba kita cek. Ada enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau itu ada, artinya kita hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan kehilangan yang namanya sukacita.
Kita harus periksa lagi apa sih ada dalam hati kita. Ini tadi sudah ya. Kita lanjut. Apa sih yang ada dalam hati kita ini? Kenapa hati itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh? Tadi selain itu bisa hati itu sangat sensitif dan sebagainya. Matius 15 ayat 19. Kita lanjut supaya kita tuh mengerti. Oh Allah Tuhan, ya Tuhan. Gitu loh. Nanti kalau pulang tuh ya. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Tadi itu ya, pikiran jahat, pembunuhan seperti Kain, perzinahan, percabulan bagalah, pencurian, ya ampun, sumpah palsu dan hujat. Itu datangnya dari hati. Nih loh, mengapa hati ini harus dijaga dengan baik? Karena dari hati kita timbul segala pikiran jahat. Hati-hati. Yang kedua Markus 6 ayat 52b, bisa dibaca nggak apa-apa. Karena hati bisa jadi degil, keras kepala. Itu karena juga dari hati. Yang ketiga, karena semua ucapan mulut kita juga asalnya dari hati. Terus dibaca aja Matius 12 ayat 34b sampai 35. Matius 12 ayat 34b sampai 35. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekali lagi, pikiran jahat, upaya keluar dari mulut, semua asalnya dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi jangan bilang, oh dia tuh baik kok, meskipun perbuatannya mencuri itu tapi untuk menolong ibunya misalnya. Tuhan gak suka yang kayak gitu ya. Tuhan ingin hati kita ini mengeluarkan hal-hal yang baik. Seringkali kita ini keliru. Ini saya sudah terakhir sekali sebelum kita lihat video, kita coba baca lagi satu ayat. Amsal 27 ayat 19. Nanti kita akan melihat sebuah video yang lucu ya, judulnya Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi cerminnya itu hati. Orang seperti apa, hatinya seperti itu. Kelihatan kok. Apakah kita ini pura-pura? Kelihatan. Lama-lama pasti ketahuan. Mungkin sekali dua kali kita bisa tertipu, tapi lama-lama pasti tahu. Walah, gitu kan kebanyakan kita ya. Meskipun kita tidak boleh menjudge orang, kita tidak boleh menghakimi orang, tapi setidaknya kita tahu. Kalau ya dong, masa kalau kita dekat dengan orang penjahat, lalu kita mau deket-deket terus sama dia, kita mau bergandengan tangan, kita mau melakukan bisnis bersama, enggak dong, itu namanya konyol. Kita harus punya hikmat dari Tuhan. Kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Gak konyol gitu loh. Kalau saya sudah dibujuki orang berkali-kali lagi, sekali diampuni, dua diampuni, tiga diampuni, empat diampuni, lima dimaklumi, enam dibiarkan. Lama-lama aku harus jaga diri deh. Gitu kan? Kalau enggak kita akan semakin bukan menjauhi, bukan
bukan membenci, tidak. Yang kita benci seperti Tuhan bilang, Tuhan tidak suka dosa, Tuhan benci dosa. Tapi bukan orangnya. Orangnya tetap dikasihi, didoakan, disayang, diberkati, diingat, ya kan? Dan kita juga ingat-ingat yang jelek, kita ingat yang baik. Karena dia teman kita, saudara kita, diingat yang baik. Tetapi bukan berarti kita mati konyol. Kita merasa, wah boleh Pak Tuhan melindungi aku, itu namanya tidak berhikmat. Ya, itu ya, seperti air mencerminkan apa tadi? Itu hati kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ya, ayo kita lihat dulu video berikut ini yang mungkin bisa sedikit menghibur biar tidak tekan ya. Suaranya diulang suaranya. Dimarahi lagi. Udah baik waktu. Datang lagi. Mau apa dia? Mau ngambil apa? Itu punya tuanku. Itu mau dibuang anjing. Kon. Ya. Lu dimarahi. Dimarahi padahal aku baik. Akan mempertahankan sampai milik dalam nggak bisa, tidak bisa. Kapok jatuh, kapok ya, kapok. Nakal sih kamu sih. Loh, senyum dia. Aku berhasil. Sampai sih dia. Masih anaknya. Anak dikasih ikan nggak mau. Sama ternyata. Kasih ke sini. Kasihan anakku. Aku kembali deh, aku sembunyi. Ambil. Anaknya makan. Apa ini? Tuh, si burung bawa ikan. Wah, dikasih ikan saya. Sayang. Pinter nak, bisa cari ikan. Ya, puji Tuhan ya. Gitu. Seekor anjing yang menjaga tuannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pekerjaannya. Dia menjaga jangan sampai ada pencuri datang gitu kan ya. Seekor burung datang, dia ingin mengambil milik tuannya. Diusirlah, digonggongi. Tapi apa daya, tuannya marah karena dia gonggong-gonggong berisik sehingga ikannya tuannya tidak bisa ngambil ikan, ya kan? Sedih. Datang lagi, pencurinya datang lagi mau ngambil milik tuannya. Begitu dia ngambil, akan kupertahankan sekuat tenaga. Tidak boleh. Aku bekerja menjaga ini, tidak boleh. Tapi apa yang terjadi setelah dipertahankan? Jatuh. Dan dia puas karena bisa menjaga tuannya dengan baik. Tetapi begitu dia tahu apa yang dilakukan oleh burung itu, ternyata untuk memberi makan anak-anaknya,
jatuhlah hatinya dengan belas kasihan. Lalu dia berikan, dia lihat masih banyak, kasih supaya bisa memberi makan anak-anaknya. Akhirnya yang terjadi adalah sebagai ucapan terima kasih, burungnya memberi ikan untuk tuannya. Dan dia yang dapat pujian, dilus-lus ya, puji Tuhan. Ini bukan berarti mencuri, dia kan burung yang memang seperti beda dengan kita. Kalau kita nggak boleh mencuri ya, kita mencari makan dengan baik, dengan halal, dengan hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita mencari makan dipersulit kadang-kadang, di PHK membuat kita marah atau dengan perlakuan yang lain. Tapi percayalah Tuhan itu ngatur semuanya. Semuanya itu sudah diatur sama Tuhan. Mulai dari bosnya itu diatur kan, berarti saat pertama dia marah terganggu, akhirnya dia dapat ikan. Ya kalau kita perhatikan ya, dari bosnya, dari anjingnya sendiri, awalnya dia sudah bekerja dengan baik, dimarahi, ya kan? Terus kemudian dia bekerja, nggak ada yang memuji, misalnya gitu, ya kan? Tapi akhirnya dia dapat pujian karena dia bisa dapat ikan. Dari mana hasilnya? Dikasih tadi, tuh yang dari pihaknya anjing. Terus dari pihaknya siapa itu? Burung. Dia mencari, nggak dapat, dia tidak putus asa, tapi dia berusaha, dia datang lagi kan, nggak putus asa. Akhirnya Tuhan mengatur, dibuatlah si anjing melihat apa yang dilakukannya. Akhirnya dia dapat makanan untuk memberi anak-anaknya. Semuanya ada hikmahnya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Yang penting semuanya akan indah pada waktunya. Jadi pada masa kesesakan jangan tawar hati. Pada masa kita mengalami kesulitan jangan takut, jaga hati kita. Kita mengalami aniaya, kita mungkin mengalami cemoohan, kita diberi kata-kata yang gak baik. Jaga hati, ampuni total, jangan setengah-setengah, jangan sebagian-sebagian. Orang yang jahat sama kita, urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Semua akan indah pada waktunya. Yang harus kita lakukan mengampuni total dan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ingat, Tuhan Yesus itu Tuhan. Cerminan kita itu hati. Dilihat oleh Tuhan, selalu diberkati, ditolong, dikasihi, semuanya karena Tuhan. Jadi jangan takut apapun juga, biarlah kita boleh memadamkan bara yang ada dalam hati kita. Seperti sekam yang siap diledakkan ketika ada penyulutnya. Iblis yang kipas-kipas sehingga bara itu tetap menyala. Tetapi kita juga harus kipas-kipas agar hati kita menyala-nyala dengan semangat, tidak mematahkan semangat kita. Jangan sampai, ya, puji Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak-bapak ada tambahan? Haleluya. Kiranya memberkati kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Yes, amin. Padamu ku menaruh semua pengharapan. Iya Tuhan, inilah doa. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Biarlah firman itu bekerja di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Sepanjang hidupku, Amin, Yesus. di saat ku menyembah-Mu, masa-Mu bekerja, Amin. hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu Yesus. terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Biarlah ini jadi pengakuan ya. Ku menaruh semua pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita hanya Tuhan itu. Amin. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Amin. Amin. Firman-Mu adalah jawaban bagi kehidupan kami Tuhan. Kau yang penyembuh jiwa kami. Mungkin di antara kami ada yang luka hati Tuhan. Ada sesuatu yang mungkin kami masih belum beres sepenuhnya. Tuhan, ampuni kami dan ampuni kami. Supaya itu tidak menjadi penghalang untuk doa-doa yang kami naikkan. Bila kami boleh berani menghadap kehadiran Tuhan setiap kami tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Engkau setia dan adil. Kalau kami mengaku dosa kami, Engkau Allah yang penuh kasih. Tuhan, kita
segala ketakutan, kegelisahan, kegalauan hati dari kami semua pengurus tim PAW Pemuda di dalam kehidupan yang penuh dengan masalah. Tapi kami mau memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh diingatkan bahwa kami harus terus mencari kehendak-Mu, bukan menuruti hati kami supaya tidak ada bara dalam sekam Tuhan, tetapi boleh hati kami dibersihkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga ke depan Tuhan, setiap hari kami melangkah, boleh kami bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang menolong, memberi hikmat, memberi kekuatan, memberi pengharapan, dan menjadi jawaban bagi doa-doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang memakai lebih hari lebih heran di kekuatan, kesehatan, apa yang diperbuatnya Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Dan setiap kami yang mendengar firman, bukan hanya mendengar firman tapi melakukannya, sehingga kami pengurus di PAW, para pemuda, semua jemaat Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap yang bertugas hari ini. Ada upah yang besar karena hamba-Mu sudah melayani anak-anak, sudah melayani dengan penuh kerendahan hati semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pribadi, setiap yang sudah datang. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang memberkati, mulai dari sekolah minggu, pemuda, dewasa, sampai lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada, dan di rumah masing-masing yang saat ini belum bisa beribadah. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penghiburan-Mu terus ada, dan kekuatan dari Roh Kudus ada pada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus membentengi setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Jamah setiap pikiran dan hati kami supaya kami mempunyai pikiran Kristus, kami punya perasaan-perasaan Kristus, karena hati kami adalah pusat di mana kami akan melangkah, itu bersumber dari hati. Tuhan memberkati yang mungkin hari ini tidak datang, sendiri yang beracara pada mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap anak-anak-Mu, mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.